Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop di Taman Getsemani, Injil Lukas bab 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Banyak orang yang belum percaya kepada Yesus bertanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Jadi di sini Yesus pergi ke Taman Getsemani ya, semalam sebelum besoknya Yesus disalibkan ya. Jadi ini sudah peristiwa yang sedih ya, duka cita ya. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan atau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Apa maksudnya Yesus berdoa seperti ini? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Yesus adalah manusia juga. Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus juga manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, Tuhannya itu tidak perlu berdoa, manusianya. Jadi Yesus fisik tubuh manusianya itu berdoa, mengucapkan kata-kata dengan mulutnya. Bisa kita lihat, bisa kita dengar. Bahkan kita bisa sentuh Yesus ya. Kita bisa rangkul Yesus ya. Karena Yesus adalah manusia. Manusia sesungguhnya. Manusia benar-benar 100% manusia. Nah, manusianya Tuhan ini yang berdoa. Berdoa kepada siapa? Ya, bersatu kepada bentuk ilahinya. Sebab Tuhan dalam bentuk ilahi itu tidak terikat oleh tempat dan waktu. Tidak terikatnya. Tuhan ada di mana-mana. Jadi orang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Benar, itu Tuhan ilahi. Kalau Tuhan ada di belahan bumi sana, utara, ya Tuhan juga ada di belahan bumi selatan. Tuhan ada di kutub utara dan di kutub selatan. Kalau orang berdoa juga didengarkan Tuhan. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di Indonesia, Tuhan ada di Israel, Tuhan ada di Amerika, di mana-mana. Kalau ada orang di Kanada sana sedang berdoa, apakah orang yang di Indonesia ini kalau berdoa tidak didengarkan oleh Tuhan? Pasti didengarkan, karena Tuhan ada di mana-mana. Itulah Tuhan ilahi, tidak terikat oleh tempat dan waktu, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, Yesus ini, yang Yesus bagian manusianya, sebagai manusianya, itu terikat dengan ruang dan waktu, terikat dengan tempat, terikat oleh hukum alam, hukum fisik, hukum duniawi, hukum biologis. Makanya Yesus nangis, ketakutan. Lihat ini, ia sangat ketakutan. Ya bagaimana nggak takut ya? Yesus ilahi, Yesus ilahinya, Yesus Tuhan tahu bahwa ia akan disalibkan besok. Tahu. Nah, Yesus fisiknya itu pastilah ketakutan ya. Siapa kalau besok Anda akan disiksa ya, dicambuk, dicoblos dengan paku, dimahkotai duri, dicambuk dengan duri ya,
hancur tubuhnya tuh, seperti tercabi-cabi, berdarah-berdarah itu. Siapa yang gak takut kalau tahu besok akan seperti itu? Manusianya Yesus takut, pasti mengerikan. Sebab tahu, karena di dalam Yesus juga ada Tuhan. Nah, Tuhannya ini yang tahu. Tuhan Yesus tahu besok akan terjadi seperti itu. Nah, Tuhan Yesus yang biologis, yang manusia, takutlah pasti. Siapapun. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar manusia. Dan Yesus juga benar-benar Tuhan. Kenapa benar-benar Tuhan? Yesus tahu besok dia akan mati dengan siksaan yang begitu mengerikan. Makanya dia seperti di sini, titik peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah ya. Jadi keringat dingin tuh ya, ketakutan ya. Tetapi Yesus manusianya ini dikuatkan oleh roh ilahi ya. Jadi malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Ya, kita semua juga gak mungkin kita bisa memikul beban, jangankan seberat Yesus ya. Yang beban kecil aja sehari-hari kita sering mengeluh kan. Kadang kita sering komplain kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengapa hidupku begitu menderita. Ya tentu kalau kita menanggung sendiri kita gak tahan. Yesus manusia juga gak tahan, tapi dikuatkan oleh Tuhan. Jadi malaikat datang mengingatkan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Jadi kuat kembali. Jadi Yesus biologisnya kuat kembali, jadi berani. Jadi tenang batinnya. Jadi berani. Jadi pasrah kepada kehendak Bapa, kehendak mula ya. Kehendak Tuhan Bapa, ya Tuhan yang tidak terikat ruang dan waktu. Sebagai manusia kita pasti ingin juga ya. Ya Tuhan, kalau bisa saya nggak perlu mengalami peristiwa inilah. Susah, saya nggak tahan, saya nggak sanggup ya. Ambillah cawan ini daripadaku ya. Jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Ini Yesus juga seperti itu. Sekarang kita juga sama dengan Yesus, bagian manusianya ya. Tetapi Yesus melakukan kehendak Tuhan yang ada di dalam dirinya ya. Jadi Yesus fisiknya tidak dinomorsatukan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lalu Yesus bangkit dan mendapati murid-muridnya sedang tidur. Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian juga kita, kalau kita ingin kuat, banyak-banyaklah berdoa. Sebab hanya dengan berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, kita sanggup menjalani beban kita di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini yang kadang terasa, atau mungkin sering, atau bahkan tiap hari terasa sangat berat. Kita butuh kekuatan dari Tuhan ya. Nanti Tuhan akan mengirimkan malaikat ya. Seperti Yesus tadi ini, malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Demikian juga kita, ayo kita berdoa. Tidak hanya di saat kita susah, tetapi di saat kita lagi gembira juga berdoa, berterima kasih. Di perikop berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan Yesus ditangkap, lalu diserahkan, dan telinga salah satu prajurit dipotong, ditebas oleh salah satu murid Yesus yang kemarin itu membawa pedang ya. Lalu tergenapilah seperti yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa salah satu telinga dari prajurit itu ditebas, dipotong, terputus. Tapi Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dengan menyembuhkan, memasang kembali telinga yang sudah putus, dan saat itu juga sembuh. Mari kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.